saya coba mengajak ya rekan-rekan semua untuk melihat ke belakang supaya kita bisa memandang kondisi sekarang ini dalam konteks yang lebih komprehensif ya, dan juga lebih melihat secara lebih objektif plus and minusnya gitu ya. Karena sejarah itu sangat penting untuk kita melihat kondisi ke sekarang dan ke depan. Nah, kalau kita melihat perjalanan ekonomi Indonesia ini, saya ambil dari Orde Lama saja, tidak usah jauh-jauh ya. Panjang kita ada beberapa momen, ada beberapa milestone di mana ekonomi kita itu mengalami tekanan dari waktu ke waktu. Dan kebetulan beberapa dari milestone tekanan ini ya, kita bisa dikatakan krisis ya. Ini berkaitan dengan pergantian rejim. Nah, ini saya coba angkat ini karena judulnya ini dalam konstelasi politik ya, nanti kita lihat dalam konteks pada saat sekarang. Nah, dari tahun 60-an kita tahu ini pergantian Orde Lama ke Orde Baru itu diwarnai dengan krisis, bukan hanya ekonomi tapi juga politik. Nah, pada zaman Orde Baru ya, sebelum yang kita ingat Asian Economic Monetary Crisis di tahun 98 itu, sebetulnya di tahun 80-an itu ada yang melanda dunia post oil boom crisis. Nah, tapi itu kita rasakan mungkin tidak terlalu dalam dibandingkan dengan tahun 98. Baru kemudian tahun 97, 98, 99 itu adalah Asian Crisis. Tahun 2008 Global Financial Crisis, dan baru sekarang Pandemic Crisis. Nah, kita bisa melihat di sini dari sisi kondisi economic growth kita berapa. Ini kita bisa melihat bahwa kemarin kan 2020 itu minus 2,1. Nah, ini kita bandingkan dengan Asian Financial Crisis pada tahun 1998 itu minus 13. Itu memang paling dalam kita ya kalau dari sisi kontraksi ekonomi kita rasakan. Nah, tapi di yang lain-lain ya, di Orde Lama, pada saat pergantian Orde Baru Orde Lama itu sebetulnya juga salah satu hal yang paling severe yang kita rasakan. Tapi ternyata kalau kita bandingkan dari sisi kontraksi ekonominya minus 2,2. Ya, tapi ini belum berbicara secara keseluruhan. Nanti akan saya ajak melihat indikator-indikator yang lain. Mari kita lihat dulu satu persatu ya, di tahun 60-an. Nah, ini coba kita nanti kita relate dengan kondisi seperti sekarang. Nah, yang terjadi pada saat 60-an ya, kondisi krisis ekonomi dan politik pada saat itu memang lebih banyak disebabkan oleh kondisi domestik ya, terutama dari permasalahan dari aspek politiknya. Nah, ini tidak lepas setelah kita merdeka. Nah, kondisi politik itu masih sangat tidak stabil ya setelah kita merdeka. Ada banyak ketidakpuasan ya yang dirasakan oleh saudara-saudara yang berada di daerah, terutama di luar Jawa. Banyak terjadi pemberontakan di sana sini ya, karena menganggap yang dari luar Jawa ini sangat-sangat Jawa sentris pada saat itu. Nah, di sisi yang lain, di bawah kepemimpinan presiden kita yang pertama, Pak Soekarno, kita ada presiden memiliki ambisi politik yang kita tahu ini menjadi salah satu trademark yang menjadi pembicaraan juga di internasional ya, dari Dwikora ya, konfrontasi dengan Malaysia, kemudian Trikora, pembebasan Irian Barat, sampai kepada Asian Games pertama itu dilakukan pada zaman Orde Lama tahun 50-an. Nah, ini konteksnya adalah memang dengan ambisi politik seperti ini ada kaitannya dengan pembiayaan ya, ada kaitannya dengan fiskal. Nah, sehingga pada saat itu ya, di tengah kondisi politik yang tidak stabil, banyak anggaran terserap untuk spending untuk militer ya, untuk pertahanan dan keamanan. Untuk bukan hanya untuk meredakan instabilitas, tapi juga untuk tadi ya, beberapa move yang dilakukan juga keluar ya. Nah, sistem politik ya pada saat itu demokrasi liberal tempat 9 tahun 57, tapi kemudian setelah 57 itu guided demokrasi. Jadi more or less itu lebih banyak dipegang oleh presiden. Multi partai seperti dengan sekarang ya, kemiripannya adalah kesulitan untuk mencapai konsensus, dan untuk pada saat yang sama juga untuk menjalankan program-program pembangunan. Nah, terjadi perubahan kabinet dalam waktu cepat ya, sampai 7 kali, bukan cuma reshuffle tapi juga kabinet secara lebih luas ya. Ini yang terjadi. Apa konteksnya ke ekonomi itu tadi ya, jadi bahwa kondisi ini menyerap anggaran negara itu begitu besar sekali ya. Spending untuk militer pada saat itu sampai 25% dari
Spending itu sangat besar sekali, ya. Termasuk juga ada beberapa proyek-proyek mercusuar yang dilakukan, sehingga pada saat itu ada fiskal defisit yang sangat besar, ya. Nah, ini menjadi salah satu indikator nanti yang harus kita bahas juga ya memang ya. Nah, dan foreign debt pada tahun 90-65 ya, ini adalah utang luar negeri, bukan hanya sekedar utang ya. Nah, ini perlu kita bedakan nanti ya. Utang luar negeri pada saat itu mencapai 25% daripada GDP. Nah, hal yang lain yang juga menarik adalah intervensi politik terhadap kebijakan moneter ya. Kita tahu bahwa saat sekarang semestinya adalah kebijakan otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan politik ya. Ini kan terpisah ya, tidak saling mempengaruhi. Nah, tapi yang terjadi pada saat itu adalah independensi daripada otoritas moneter ya, bank sentral itu di bawah pemerintah, di drive oleh kepentingan politik. Nah, sehingga banyak hal terjadi penyalahgunaan kekuasaan ya, termasuk diantaranya karena tadi fiskal itu mengalami defisit yang luar biasa karena kondisi tadi, maka Presiden meminta Bank Indonesia untuk mencetak uang, ya, untuk mencetak uang dia untuk membiayai anggaran pemerintah, ya APBN. Nah, tapi karena kondisinya memang permasalahan utamanya adalah memang dari sisi politik, ya, sehingga dengan mencetak uang pun pada saat itu ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Apa akibatnya? Terjadi hyperinflation, ya. Tadi sudah disebut juga oleh Mas Umam sampai istilah stagflation ya. Nah, jadi yang terjadi pada tahun 65 hyperinflation dan juga stagflation. Hyperinflation karena sampai 594% inflasinya. Kita bisa bayangkan sekarang aja kita 4 sekian% ya, year to date-nya 4 sekian%, potensinya jauh lebih besar daripada itu mungkin ya. Jadi itu pun masih single digit. Kita sudah merasakan dampaknya. Nah, bayangkan pada saat itu 594%. Nah, harga pangan meningkat 260 kali ya pada saat itu. Jadi terjadi kelangkaan pangan dan juga basic needs ya. Kemiskinan ekstrim terjadi di mana-mana. Nah, ini hal yang sangat penting ya kalau kita berbicara dalam konteks menjelang dalam konteks politik ya karena kalau orang hanya misalkan ada kontraksi pertumbuhan ekonomi misalkan 1%, mungkin masyarakat secara umum tidak terlalu banyak bisa merasakan tekanannya. Tapi kalau sudah sampai harga pangan ya meroket, nah itu keresahannya jauh lebih berbeda ya. Jadi makanya katanya control food, you control the people katanya kan Henry Kissinger. Nah, yang terjadi juga pada saat itu nilai tukar rupiah ini juga yang nanti yang menjadi perbandingan dengan kondisi sekarang. Karena rupiah yang terus mengalami pelemahan terjadi stagflasi. Nah, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang namanya redenominasi dan sunnering. Ini ada perbedaan yang perlu dijelaskan. Jadi redenominasi itu adalah memang nilai mata uangnya, nilai uang ya, itu kemudian dipangkas. Contohnya Rp1.000 pada saat itu jadi Rp1, 3 tingkat angka nolnya itu dihapus ya, jadi sama dengan Rp1. Sementara sunnering itu dia memotong uang secara fisik dan juga secara nilai. Jadi misalkan dulu ada uang Rp5 ya, 5 perak dalam kertas itu dipotong ya supaya nilainya itu cuma hanya Rp2,5. Jadi yang dipakai hanya sebelah kirinya saja, hanya Rp2,5. Jadi untuk mengurangi itu tadi peredaran uang yang inflasinya sampai 594%. Nah, tapi singkat cerita terjadi kericuhan politik ya. Jadi permasalahan ekonomi juga mempengaruhi jelas di situ ya, sehingga sampai kepada perubahan rejim. Nah, saya lompat sekarang ya dari kondisi itu ke kondisi kedua tahun 97 dan 98. Saya lewati yang post oil boom krisisnya. Jadi saya hanya beberapa saja. Nah, yang terjadi pada tahun 97-98 ya, kontraksi ekonominya lebih tajam ya, minus 13% ya. Inflasinya tinggi. Walaupun tidak 594% seperti zaman Orde Lama, tapi 78% itu sangat tinggi ya. Kita bisa rasakan bagi yang mereka yang merasakan pada saat itu kebetulan pada saat saya baru lulus kuliah ya, saya merasakan betapa susahnya mencari pekerjaan pada saat itu. Nah, yang terjadi pada tahun 97-98 yang uniknya adalah bahwa kondisi krisis pada saat itu unprecedented, tidak ada yang bisa memperkirakan. Karena apa? Itu dimulai dengan kondisi di mana ekonomi itu sangat bagus,
pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Kita pada saat itu di atas 6% pertumbuhannya. Fiskal kita surplus, ya surplus, dan surplusnya itu dari tahun ke tahun itu lebih banyak surplusnya daripada defisitnya. Beda dengan sekarang, ya. Di dalam beberapa tahun dalam 10-20 tahun terakhir kan hampir selalu defisit. Nah, ini yang membedakan. Kalau yang tadi di zaman Orde Lama, tadi tahun 65 itu adalah kondisi politik domestik, ini yang terjadi disebabkan karena faktor dari luar negeri, walaupun ada masalah fundamental ekonomi dalam negeri juga yang memperparah. Nah, jadi dimulainya memang dari Thailand, ya. Yang terjadi pada saat itu, secara singkat saja, adalah karena negara-negara yang dia mengandalkan pada ekspor, ya pada saat itu ya Thailand, negara-negara Asia Timur, Korea, dan juga Taiwan dan lain-lain, termasuk juga Indonesia. Ini pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, didorong oleh export-led growth, ya istilahnya. Mereka mengandalkan dari penerimaan daripada ekspor. Nah, karena pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, sementara mereka mematok ya nilai tukarnya itu tidak di float ke pasar, ya ke market. Nah, lalu dari sisi tingkat suku bunga sangat tinggi di Thailand pada saat itu. Nah, ini kemudian memicu spekulasi dari para investor, terutama di properti pada saat itu. Jadi misalkan di Thailand suku bunganya 8%, ya pada saat itu Jepang salah satu kreditor yang paling besar di Asia, tingkat suku bunganya 2%. Nah, maka uang dari Jepang itu kemudian dipinjam untuk digerakkan di Thailand, ya karena tingkat suku bunganya lebih tinggi, 8%, lebih menghasilkan. Karena itu tadi export-led growth, ya. Nah, tapi pada saat itu ternyata ada perubahan. Satu dari sisi Amerika, mereka kemudian menaikkan tingkat suku bunganya, ya ini menggerek tingkat suku bunga yang lain itu juga mengalami peningkatan. Yang kedua, ternyata pergerakan ekonomi yang diharapkan tadi dari ekspor itu tidak seperti yang diharapkan ketika China bangkit, ya. Nah, sehingga ada kompetisi dengan China. Nah, yang terjadi pada saat itu akhirnya banyak spekulasi yang dilakukan di Thailand di sektor properti itu akhirnya macet, terjadi credit crunch. Nah, kemudian ini berdampak kemudian kepada negara-negara yang mirip. Yang mirip itu artinya yang juga mengandalkan ekspor, maka kenalah ke Korea, kenalah ke Malaysia, ke Filipina, dan Indonesia. Nah, hanya saja yang membedakan Indonesia dan Malaysia itu bisa jadi lebih parah, terutama Indonesia, karena ada faktor crony capitalism. Nah, ini nanti kalau Mas Umam lebih fasih untuk menjelaskannya. Nah, yang kedua, selain itu juga dampak daripada ini kita bisa lihat dari sisi inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Sampai singkat cerita ada intervensi daripada IMF untuk menyelamatkan perekonomian pada saat itu. Tapi yang terjadi juga adalah berujung pada pergantian rejim, ya dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Nah, sekarang kita bandingkan tahun 98 dengan 2008 dengan 2009. Karena belajar dari kondisi krisis ekonomi Asia, maka pada tahun 2008-2009 setelah krisis, ya, ini dilakukan perbaikan menyeluruh, ya. Jadi memang ada transformasi secara struktural yang dilakukan baik oleh IMF sendiri, ya, dorongan dari IMF, tapi juga dari dalam negeri, terutama daripada sektor keuangan, karena belajar di tahun 97-98 ini dari krisis moneter, ya. Jadi pengawasan terhadap sektor keuangan itu jadi jauh lebih prudent, ya. Nah, sehingga yang terjadi ketika di global terjadi krisis yang didorong oleh spekulasi properti yang terjadi di Amerika, ya, jadi Lehman Brothers, ya, jadi tadi di Thailand itu sebetulnya 98 itu juga ada, ya karena credit crunch juga di properti. Nah, tapi ini Lehman Brothers kan di Amerika, ya, yang ekonominya jauh lebih besar, jauh lebih banyak pengaruhnya ke negara-negara yang lain. Nah, ini mempengaruhi, dan lebih banyak pada saat itu yang terjadi adalah memang di negara maju. Nah, Indonesia pada saat itu juga memang kena impact-nya, tapi kalau kita bisa bandingkan di sini, ya, sebelah kanan bawah. Nah, itu bisa dilihat bahwa tekanan terhadap pertumbuhan ekonominya tidak sebesar banyak negara yang lain. Kita lihat yang ke kanan dari Indonesia itu Filipina, Korea, Malaysia, apalagi Thailand, Jepang. Nah, itu mengalami kontraksi pada saat 2008-2009. Kita masih positif. Di 2009 pun masih 4,6%, jadi lebih kuat. Walaupun Cina jauh lebih kuat lagi pada saat itu, ya. Nah, ini
Ini kondisi pada tahun 2008. Nah, kemudian ya ini yang baru kita masuk ke yang terakhir, kondisi sebetulnya yang apa yang terjadi pada saat sekarang secara makro tadi sudah disampaikan oleh Mas Umam, saya tidak ingin banyak mengulang lagi. Nah, tapi yang jelas yang membedakan dengan kondisi 2008 adalah ini yang terkena adalah sektor real. Ya karena dari non ekonomi, awalnya dari pandemi, kemudian dilakukan pembatasan mobilitas, yang kena sektor real dulu gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi kalau kita lihat kembali ke atas tadi, memang GDP-nya mengalami kontraksi sampai minus 2%, ya jauh lebih mild dibandingkan tahun 98. Nah, tapi kita lihat yang kedua adalah kita lihat inflasi, ya. Nah, ini yang menarik juga kalau Asian ketika terjadi krisis moneter tahun 98, yaitu inflasinya sampai 78%, pada saat global financial crisis tahun 2008 sampai 11%. Nah, sekarang 3,85% year to date, ya ini belum selesai, ya. Nah, kita prediksikan tadi akan jauh lebih besar, nanti akan di slide selanjutnya. Nah, tapi yang jelas ini jauh berbeda dengan tahun 60-an yang sampai 594%. Nah, saya singgung sedikit, yang melanjutkan tadi yang saya disampaikan oleh Mas Umam, yang global saya rasa sudah banyak diceritakan, tapi intinya adalah ini kondisi sekarang itu dikoreksi pertumbuhan ekonominya di banyak negara itu masih terus dikoreksi ke bawah ya. Di awal tahun misalkan IMF masih memprediksikan 3,6%. Tapi kemudian menjelang akhir tahun itu dikoreksi lagi. Ya, kalau World Bank di Juni kemarin sampai 2,9. Jadi koreksinya signifikan. Ya, jadi hampir semua negara yang kita disebutkan di sini ini koreksinya tajam. Uni Eropa dari 4,2 2,5%, ya. Amerika 3,7 dari 2,5. Indonesia juga dikoreksi, tapi kalau kita melihat di sini memang koreksinya paling tipis dibandingkan negara lain. Jadi dampaknya terhadap pertumbuhan, ya, kondisi global ini dari sisi pertumbuhannya tidak terlalu banyak. Yang kedua inflasi, ya, yang paling bawah inflasi. Nah, ini semuanya dikoreksi jauh dibandingkan dengan proyeksi pada akhir tahun kemarin. Begitu masuk Juni, proyeksinya jauh berubah. Ya, hampir semua negara ini inflasinya tuh naik, proyeksinya naik 2 kali lipat. Ya, lihat Brazil, lihat OECD ya, negara-negara OECD. Nah, Korea juga begitu. Nah, Indonesia juga sama. Ya, jadi inflasi yang diprediksikan akhir tahun lalu lebih tinggi sekarang, ya, dan berpotensi lebih tinggi lagi. Nah, tapi memang kalau kita bandingkan, ini masih relatif lebih peningkatannya lebih tipis dibandingkan dengan banyak negara yang lain. Nah, ini saya sudah sampaikan juga tadi. Nah yang kanan ya, sekarang yang kanan aja langsung yang dari sisi nilai tukar. Nah, nilai tukar kita terkontraksi dari awal tahun sampai sekarang minus 5,4% rupiah. Nah, apakah itu buruk? Nah, kita bisa lihat di bawah masih banyak yang negara lain yang kontraksi atau pelemahan nilai tukar rupiahnya jauh lebih tajam, ya, dibandingkan kita, terutama Jepang sampai 20%. Tapi yang lebih bagus dibandingkan kita itu juga ada, ya, termasuk Rusia yang justru malah terapresiasi sampai 21,8 gitu. Nah, inflasi, ya, tadi ada pertanyaan dari Mas Umam juga terkait dengan inflasi. Kalau sekarang ya inflasi sampai dengan tengah tahun ya, sampai dengan tengah tahun 3,85 memang. Nah, bagaimana prediksinya ke depan? Nah, ini banyak asumsinya. Nah, kalau awalnya kita dengan asumsi harga energi yang bersubsidi itu tetap, ya, jadi Pertalite, solar, LPG 3 kg itu semua tetap, jadi pemerintah itu menjamin tidak naik. Nah, ini inflasinya bisa sampai 5-6%. Jadi peningkatan sampai akhir tahun. Jadi artinya kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, ya, itu semuanya di bawah 2%, 1,68, 2020, 2021, 1,87. Nah, bayangkan kenaikannya sampai 6%. Itu tetap terasa, ya, tetap terasa, terutama yang dirasakan ini antara kalangan menengah atas sama kalangan bawah itu jelas beda. Nah, bagaimana kita bisa kalau kemudian akhirnya seperti tadi sinyalemen isu bahwa Pertalite akan naik itu terjadi betul-betul, maka ini memang sangat saya setuju kalau tadi ada yang menyatakan bisa sampai 7-8%. Bahkan bisa sampai lebih dari 8% kalau terjadi efek psikologis, ya, ekspektasi inflasi. Itu sangat mungkin terjadi.
ya, dan sejauh mana juga peningkatan daripada masing-masing komponen biaya energi itu. Hal yang kedua itu yang kaitannya juga ada tadi diangkat oleh Mas Umam, mie instan, ya. Nah, ini kondisi sekarang, ya, inflasinya juga belum sampai 5% karena sebagian besar kenaikan harga di tingkat internasional itu ditahan sama produsen, ya. Jadi masih paling besar itu ditanggung oleh produsen, belum sepenuhnya dipass through ke konsumen dalam bentuk harga produk jadinya. Nah, ketika kemudian mie instan ini kemudian dikhawatirkan kemudian akan naik, itu sebetulnya efek dari kejadian kenaikan harga gandum beberapa bulan yang lalu, ya. Belum langsung naik karena masih menghabiskan stok dulu dari dari stok yang lama. Nah, begitu sudah habis stok yang lama, pakai harga yang baru, yang harga gandumnya sudah naik. Nah, ini yang kemudian nanti harga di tingkat konsumennya naik, berarti IHK-nya, ya, inflasinya bisa lebih tinggi lagi dari itu. Nah, tapi yang lain, ya, kalau kita berkaca tadi beberapa kondisi yang lalu, ya, cadangan devisa menjadi salah satu menjadi salah satu indikatornya. Sri Lanka misalnya yang sekarang lagi krisis, ya, itu cadangan devisanya itu hanya bisa membiayai impor kurang lebih 1 bulan saja. Itu kondisi di Mei. Sekarang mungkin lebih buruk, ya. Pakistan juga begitu, sampai 1 bulan saja bisa membiayai impornya. Thailand paling bagus kalau di antara sini 7,6 bulan, Indonesia 6,6 bulan. Jadi kita sebetulnya ini batasnya biasanya sekitar 3 bulan, ya, yang international agreement itu, kesepakatan bukan fix, tapi ini adalah kesepakatan banyak kalangan. Di 3 bulan itu aman, berarti kita sebetulnya cadangan devisanya jauh lebih bagus dalam kondisi seperti sekarang. Nah, ini penting untuk paling tidak untuk mengatasi volatilitas dari rupiah. Nah, makronya begitu, oke lah, memang kalau kita melihat secara makro, indikatornya tidak buruk-buruk amat. Ya, tapi ada scarring effect yang perlu saya share di sini adalah pertama, dari sisi ketenaga kerjaan, ya, tidak seluruh serapan tenaga kerja itu pulih. Walaupun BPS menyampaikan bahwa tingkat pengangguran itu mengalami penurunan, tapi penurunannya ini kalau kita bisa lihat tidak rata. Coba lihat. Ini yang bagus sekarang yang banyak tumbuh tenaga kerjanya adalah di pertanian, perdagangan, dan terkait dengan pariwisata karena sudah mulai dilonggarkan kembali. Tapi yang lain-lain, ya, transportasi, konstruksi, industri pengolahan itu masih terus berkurang, ya, pertumbuhan tenaga kerjanya. Dan yang saya bulatin di sini ini adalah usaha mikro, ya, yang dia sifat usahanya itu dia mendirikan usaha mikro, ya. Tadinya dia dibantu buruh tidak tetap, ya, atau buruh yang tidak dibayar, artinya dia anggota keluarganya sendiri. Nah, ini semestinya ketika pandemi sudah lebih bisa terkendali, kita berharap kan sudah mulai pada banyak bekerja. Karena kalau kita lihat dari buruh-buruh ini kan kita bisa lihat di sini di 2021 Agustus kan sudah tumbuh kembali. Jadi sudah ada rekrutmen kembali. Tapi yang UMKM, yang usaha mikro terutama yang di informal ini masih terus berkurang. Ini scarring effect yang ternyata tidak ketika ekonomi sudah dilonggarkan kembali, tidak serta-merta mereka kemudian bisa pulih dengan cepat. Nah, itu kondisi sekarang di tengah inflasi yang justru ancamannya akan menjadi lebih tinggi. Nah, yang kedua, kita bukan hanya melihat jumlah pengangguran, ya, tapi orang yang bekerja itu upahnya bagaimana, ya. Nah, jadi makanya kalau di Amerika juga yang dilihat itu bukan cuma unemployment, tapi wage gain. Nah, tingkat upah ternyata masih juga belum sama dengan kondisi sebelum pandemi. Bisa kita lihat di sini, pertumbuhan upahnya masih minus 0,7% sampai dengan Agustus tahun kemarin. Masih terus turun secara upah. Yang kedua, nah itu tadi beberapa sektor malah penurunan upahnya masih cukup tajam, ya. Nah, ini dalam kondisi seperti ini berarti dari sisi income ini betul-betul ada ketidakmerataan, ya. Nah, ini yang ketika kita berbicara ancaman inflasi, ketika kita pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang sangat sensitif terhadap daya beli. Nah, ini sebetulnya yang dirasakan itu tidak seragam. Makanya perlu hati-hati yang turun kalangan bawah. Nah, tadi ini yang disampaikan oleh Mas Umam, ya, bahwa tingkat
yang bunga utang itu sebetulnya 17,8% terhadap total belanja. Ya, jadi ini kalau dia dari total belanja 17,8%-nya untuk bayar bunga utang belum pokok ya. Nah, itu artinya kan ada lonjakan yang sangat tinggi sekali nih dari 2022 ini dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Itu artinya mengurangi porsi untuk belanja yang lain, terutama belanja-belanja yang produktif, belanja-belanja yang diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menangani, untuk menekel tadi scarring effect ya. Kalau dari sisi kerentanan utang, ya ini kalau kita lihat dari beberapa indikator, ini ternyata indikatornya ada beberapa ya, dan bukan hanya total utang terhadap GDP ya. Ini memang kalau total utang terhadap GDP 42% sekarang 42,7 ya, tapi indikatornya ada beberapa yang lain, 3 yang lain. Dan kalau di rankingkan ini sebetulnya masih masuk hijau ya. Kita masih di ranking 34 paling rentan di antara negara-negara ini. Nah, tapi kita lihat peer countries ya, peer countries kita di ASEAN, Filipina, Malaysia, China, Vietnam, bahkan China itu lebih bagus dibandingkan kita. Dan yang kedua, ini adalah berutang pemerintah. Ya, nanti kita panjang lagi kalau kita berbicara utang BUMN dan swasta. Nah, ini yang tapi saya stop di situ dulu biar tidak berlarut-larut. Nah, sehingga ke depan tadi sebetulnya sudah disampaikan juga oleh Mas Umam, saya cuma perlu meng-highlight sedikit. Pelajaran dari krisis-krisis terdahulu, jelas tadi bahwa krisis-krisis yang pernah kita alami di masa yang lalu, faktor domestik ada, ya, faktor global karena kita sekarang itu makin lama makin terkoneksi dengan dunia luar, tentu juga makin besar faktor globalnya. Nah, beberapa faktor global tadi sudah disampaikan Mas Umam, saya tidak ingin mengurangi tidak ingin banyak mengulangi, tapi yang jelas memang COVID belum berakhir, konflik Rusia Ukraina belum jelas, uncertainty tadi. Nah, konflik Cina dan Taiwan, ya. Konflik Cina dan Taiwan itu bukan hanya lebih dekat, tapi melibatkan 2 negara besar. Sebetulnya konflik ini adalah juga Cina dengan Amerika. Dan settingnya, dia terjadi pada di area Laut Cina Timur dan juga Laut Cina Selatan. Wilayah perairan ini adalah pusat perdagangan dunia. Karena dunia sekarang ini kan beralih ekonominya, ya, aktivitas ekonominya, perdagangan terutama, itu ke Asia. Dan inilah di kawasan inilah terjadi banyak aktivitas ekspor impor. Ya, kalau di masa-masa yang lalu kan transatlantik ya, antara Eropa dan Amerika gitu. Nah, artinya bukan hanya sudah lebih dekat, ya, tapi pengaruhnya lebih besar karena mempengaruhi karena melibatkan China dan juga Amerika dan di tempat yang banyak terjadi yang merupakan pusat perdagangan dunia. Artinya efeknya bisa macam-macam. Bukan hanya demand saja yang bisa permintaan terhadap produk ekspor yang akan turun, tapi juga disrupsi supply. Ya, jadi terhambat semua itu yang mau di kebutuhan manufaktur kita, impor dari Cina, dari Taiwan, dari Jepang yang melewati ini gitu ya. Nah, ini dampaknya bisa sampai ke sana. Belum lagi apa yang terjadi di Cina sebelum kondisi seperti sekarang ya. Ini sudah banyak faktor-faktor yang mendorong perlambatan ekonomi Cina. Ya, sekarang yang terjadi adalah memang karena kebijakan zero COVID policy-nya mereka. Ya, karena COVID-nya naik lagi terutama di Shanghai, kemudian di lockdown. Ya, itu yang membuat dia jadi makin parah. Tapi sebelum itu sebetulnya ada hal yang mirip dengan Lehman Brothers, ada mirip juga dengan kejadian di Thailand tahun 98, yaitu adalah spekulasi pada sektor properti di Evergrande. Itu salah satu yang terbesar. Itu panjang ya kalau diceritakan. Nah, tapi yang jelas ini yang hal-hal yang perlu diperhatikan secara global. Nah, di dalam negeri, nah, potensi inflasi tadi kan sudah disampaikan. Nah, ini sebetulnya hal yang menurut saya sangat-sangat penting ya, pilihan kebijakan seperti ini karena ini menguasai menyangkut hajat hidup orang banyak, dan dari sisi timing, ini timing yang juga sensitif menurut saya ya. Dan dari sisi solusi sebetulnya ada ya solusinya ya, di samping menaikkan harga energi bersubsidi secara yang tidak pilih-pilih ya, jadi semuanya dengan gampang dinaikkan saja. Dan belum lagi ini maksud saya apa yang terjadi kalau kemudian kebijakan ini berdampak terhadap harga pangan, karena biasanya kebijakan kalau ada kenaikan harga BBM ini dampak harga pangannya tuh besar, terutama bagi yang subsidi ya, yang dipakai untuk transportasi dan logistik barang. Dan
belum juga yang perlu kita waspadai juga masalah ini kan masih menjelang sampai 2024 ya. Bagaimana kondisi dari sisi produksi terutama pangan. Kalau ini berkelindan ya jadi kebijakan kenaikan harga pangan karena faktor kebijakan administered prices oleh pemerintah berkelindan dengan faktor alam ya. Jadi ini seringkali juga kan unpredictability daripada iklim itu mengganggu ya produksi ya. Kemarin nih beberapa bulan lalu yang rilis BPS bahwa harga cabai naik, harga bawang naik itu adalah faktor lebih ke supply dalam negeri. Nah ini yang sekarang lebih unpredictable. Yang kalau itu terjadi, nah kita bisa lihat ya di masa-masa yang lalu ya krisis pangan itu jauh lebih berpengaruh terhadap kondisi politik ya. Dan itu yang perlu diwaspadai.